Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatus Saadah. Saya dari kelas 6C PGSD Universitas Hamzanwadi, NPM 220102-105. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul tentang media pembelajaran. Materi ini terdiri dari 5 pokok submateri. Yang pertama adalah pengertian tentang media pembelajaran, yang kedua tentang jenis-jenis media pembelajaran, yang ketiga tentang manfaat media pembelajaran, yang keempat tentang fungsi media pembelajaran, dan yang kelima adalah tentang pentingnya media pembelajaran. Kita mulai dari sub pokok pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti perantara atau pengantar. Ada beberapa para ahli mendefinisikan tentang arti media pembelajaran. Salah satunya ialah Wibblesram. Wibblesram mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi yang dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Secara khusus dapat diartikan bahwa media pembelajaran adalah alat komunikasi sebagai penyampaian informasi dari satu sumber kepada penerima. Selain itu, menurut Girles and Ellie dalam bukunya pada tahun 1971 mengemukakan secara garis besar bahwa media adalah manusia, materi atau kejadian yang dapat membangun kondisi siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sehingga guru, teks, dan lingkungan belajar merupakan media. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran adalah suatu perantara untuk menyampaikan suatu pesan dari pengirim ke penerima yang dapat merangsang pikiran, perasaan, minat siswa sehingga proses belajar tersebut dapat terjadi. Kedua adalah tentang jenis-jenis media pembelajaran. Jenis yang pertama adalah media audio. Media audio merupakan jenis media pembelajaran yang penyampaiannya hanya melalui indera pendengaran. Salah satu contoh dari media audio ini adalah seperti audio kaset, audio siaran, cakram padat, MP3, dan sejenisnya. Media yang kedua adalah media visual. Media visual disebut juga dengan media pandang karena hanya dapat dihayati oleh melalui indera penglihatan saja. Media visual ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah media visual yang tidak dapat diproyeksikan dan media proyeksi diam. Media yang tidak dapat diproyeksikan merupakan media yang tidak memerlukan alat proyeksi dan layar untuk memproyeksikan perangkat lunak. Contoh dari media yang tidak dapat diproyeksikan ini adalah seperti sketsa, bagan, poster, dan sejenisnya. Sedangkan media proyeksi diam merupakan media visual yang memproyeksikan pesan melalui sebuah alat untuk memproyeksikan pesan dalam bentuk gambar, tulisan, angka, bahkan grafis. Contoh dari media proyeksi diam ini adalah seperti film bingkai atau slide, film rangkai, dan sejenisnya. Jenis media yang ketiga adalah media audiovisual gerak. Media audiovisual gerak merupakan sebuah media yang penyampaiannya diterima oleh indera pendengaran dan penglihatan, serta gambar yang dihasilkan pun dapat bergerak. Contoh dari media audiovisual gerak ini adalah seperti film, televisi, dan sejenisnya. Sub pokok materi yang ketiga adalah tentang manfaat media pembelajaran. Ada beberapa manfaat ketika kita menggunakan media pembelajaran. Pertama adalah menjelaskan materi yang bersifatnya abstrak menjadi konkret atau sifatnya yang tidak nyata menjadi nyata. Yang kedua adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada siswa karena siswa berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan lingkungan tempat belajarnya. Yang ketiga adalah materi dapat dipelajari secara berulang-ulang. Yang keempat adalah dapat menarik perhatian, minat, dan motivasi siswa dalam belajar, apalagi jikalau kita menggunakan media yang kreatif dan interaktif. Yang kelima adalah membantu siswa belajar dalam bentuk kelompok, individual, maupun klasikal. Yang keenam, materi pembelajaran lebih mudah diingat, cepat, dan mudah dipahami. Yang ketujuh, membantu guru dan mempermudah guru dalam menyajikan dan menyampaikan materi. Dan yang terakhir adalah mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Sub pokok pembahasan materi keempat adalah tentang fungsi media pembelajaran. Ada dua fungsi media pembelajaran yang perlu kita ketahui. Fungsi yang pertama ialah media sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, dan yang kedua adalah sebagai sumber belajar. Media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Maksudnya di sini adalah tentunya kita mengetahui bahwa setiap materi ajar
memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Di satu sisi, ada materi pembelajaran yang tidak memerlukan media, namun di sisi lain ada materi pembelajaran yang benar-benar membutuhkan media. Contoh dari media adalah seperti globe, gambar, grafik, dan sejenisnya. Materi dengan tingkat kesukaran yang tinggi tentunya akan mempersulit siswa dalam memahami materi. Nah, dengan bantuan media dapat mempercepat siswa dalam memahami materi tersebut. Yang kedua adalah media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik. Sumber belajar dikategorikan dalam 5 kelompok. Yang pertama adalah manusia, yang kedua buku perpustakaan, yang ketiga media massa, yang keempat alam, dan yang kelima adalah media pendidikan. Media pendidikan dikatakan sebagai sumber belajar karena ikut membantu guru dalam memudahkan tercapainya pemahaman materi ajar oleh siswa, serta dapat memperkaya wawasan peserta didik. Sub pembahasan materi yang terakhir adalah tentang pentingnya media pembelajaran. Media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran. Selain dapat mempermudah guru dalam menyampaikan atau menyajikan materi, media pembelajaran juga dapat membuat suatu pengajaran lebih menarik perhatian siswa, sehingga menumbuhkan motivasi belajarnya. Selain itu, metode pengajaran akan lebih bervariasi. Demikianlah presentasi materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.